Halo sahabat PU, saya baru saja membuka-buka kolom komentar pada video-video saya sebelumnya. Itu sering banyak pertanyaan yang meragukan kualitas kekuatan dari pasangan bataringan. Ya, padahal salah. Fungsi dari bataringan itu bukan untuk menahan beban. Jadi gini sahabat PU, bahwa material untuk membuat dinding rumah itu ada bermacam-macam ya. Baik berupa dinding kayu dengan segala macamnya, kemudian dinding batu dengan segala macamnya, juga ada dinding partisi dengan segala macamnya. Nah, pada bahasan kali ini saya akan lebih spesifik membahas tentang dinding batu. Yang masuk ke dalam kategori dinding batu ini akan coba saya sebutkan ya. Yang pertama adalah bataringan. Kemudian yang kedua adalah batu bata merah yang sudah umum sekali di masyarakat kita. Kemudian yang ketiga ada dinding batako ya. Batako itu material pembuat dinding yang terbuat dari campuran pasir dan semen, dicampur dan dibentuk hingga menjadi sebuah material yang bernama batako. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, saat ini produksi bataringan itu semakin banyak, kemudian distribusinya sudah sampai mana-mana, dan di daerah-daerah pun sekarang sudah banyak dijumpai bataringan ya. Nah, ini mulai mengalahkan eksistensi dari bata merah. Seperti itu sahabat PU. Jadi intinya, bagi yang suka bertanya atau berkomentar di kolom komentar dari video-video saya tentang bahasan bataringan ya, terutama di kolom komentar ya, itu banyak sekali yang menyatakan seperti ini. Buatan bata merah. Bataringan itu panas. Bataringan itu rapuh. Seperti itu. Padahal yang suka berkomentar seperti itu pada dasarnya masih belum bisa move on ya, dari teknologi pasang dinding dengan menggunakan bata merah beralih ke pasang dinding dengan menggunakan material bataringan ya, seperti itu. Nah, padahal bataringan itu adalah bagian dari teknologi bahan bangunan yang terbaru ya. Nah, kalau saya pribadi, dan saya juga sangat merekomendasikan untuk sahabat PU semua, ikutilah perkembangan teknologi zaman ya, apapun. Teknologi IT, teknologi bersosial media, teknologi bahan bangunan, teknologi sistem bangunan, itu silakan diikuti sahabat PU ya. Karena kalau tidak kita ikuti perkembangan zaman tersebut, kita akan termakan zaman, keteteran gitu ya. Nanti kita tidak bisa mengikuti perkembangan dari laju zaman yang semakin baik. Nah, kemudian ada teori-teori yang salah mengenai pasangan dinding rumah ya. Jadi begini, dinding rumah itu tidak difungsikan sebagai penahan beban yang ada di atasnya ya. Sekali lagi, dinding pasangan bataringan maupun pasangan bata merah itu tidak berfungsi sebagai penahan beban yang ada di atasnya ya. Melainkan yang menahan beban itu adalah kolomnya ya, tiang-tiang itu loh sahabat PU. Jadi yang menahan beban dari atas kemudian disalurkan ke pondasi di bawah itu adalah kolomnya. Jadi bukan pasangan dindingnya ya. Makanya jangan suka membandingkan antara kuat mana antara bataringan dan bata merah. Itu keliru. Karena dinding tersebut itu tujuannya hanya sebagai penyekat antar ruang atau membentuk sebuah ruang-ruang. Ya, pasangan dinding itu dibuat itu untuk membedakan antara ruang tamu,
kemudian kamar, kemudian ruang keluarga, seperti itu. Nah, sementara yang menahan beban itu adalah kolomnya ya. Nah, sahabat PU jika berjalan-jalan kemudian melihat sebuah pembangunan gedung bertingkat, apartemen lah atau hotel seperti itu coba perhatikan. Maka kontraktor-kontraktor besar, kemudian bangunan-bangunan bertingkat seperti itu akan membangun strukturnya terlebih dahulu. Ya, mereka akan membangun pondasinya terlebih dahulu, kemudian disusul oleh slope atau tie beam ya. Kemudian akan disusul dengan pembangunan kolom-kolom strukturnya. Kemudian akan disusul dengan pembangunan plat lantainya, kemudian kolom lantai 2-nya, kemudian baloknya, kemudian plat lantainya, begitu seterusnya sampai ke ketinggian lantai yang direncanakan. Nah, itu sebagai bukti bahwa struktur itu harus berdiri terlebih dahulu, kemudian baru kita bangun sekat-sekat dindingnya ya, seperti itu. Jadi yang menahan beban adalah struktur-struktur tadi. Ya, faktanya adalah yang saya ceritakan tadi tentang pembangunan struktur bangunan bertingkat seperti itu. Jadi salah jika ada yang berstatement bahwa itu bata ringan tidak kuat. Kuat untuk apa? Kita tidak membutuhkan kekuatan dalam sebuah penyekat dinding ya. Kita hanya butuh sesuatu bahan ya yang bisa membuat sebuah sekat untuk membedakan antar ruang satu dengan ruang yang lainnya, seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah rumah itu dikombinasikan antara material struktur dan material finishing. Nah, bata ringan itu atau bata merah itu termasuk material finishing ya, bukan material struktur ya. Struktur itu ya besi, ya pasir, semen, koral ya. Itu kemudian dibentuk kemudian menjadi struktur yang bernama struktur beton bertulang. Itu adalah strukturnya sahabat PU. Makanya sekali lagi dinding itu tidak difungsikan untuk menahan beban. Yang bertujuan menahan beban itu adalah kolomnya ya. Saya akan coba runtut dari atas deh. Jadi dari beban genteng ya, beban genteng, rangka atap, kemudian plafon dan lain-lain. Nah, itu plafon dan lain-lain itu disalurkan ke ring balok dulu ya. Beban itu disalurkan ke ring balok, kemudian disalurkan ke kolom ya. Kemudian jika rumah itu 2 lantai, maka di kolom lantai 2 itu disalurkan bebannya ke balok strukturnya. Kemudian di atas balok struktur itu juga ada yang namanya plat lantai, kemudian disalurkan ke kolom lantai 1, kemudian disalurkan ke slope, kemudian disalurkan lagi ke pondasi dan disalurkan ke dalam tanah. Itu adalah struktur pembebanan sahabat. Jadi nggak ada kaitannya sama dinding bata ringan itu kuat apa tidak ya, keliru itu namanya. Nah, saya pengen mengedukasi sahabat PU semua karena mayoritas dari sahabat PU itu adalah dari teman-teman tukang ya, kemudian beberapa ada dari teman-teman yang pengen bangun rumah, kemudian ada beberapa yang mungkin para pembelajar yang ingin mengetahui tentang bahasan konstruksi bangunan atau hal-hal yang berkaitan dengan bangunan. Seperti itu. Jadi ke depan harapan saya tidak ada lagi yang menyatakan bahwa bata ringan tidak kuat, kuat bata merah. Nah, tidak bisa seperti itu ya, karena masing-masing dari material bangunan itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Tentu sahabat PU banyak sekali referensi yang dapat dilihat. Sahabat PU bisa googling atau mungkin melihat YouTube tentang perbandingan antara bata merah dan bata ringan ya. Kalau saya pribadi, jika sahabat PU tanya nih, Mas Nugroho lebih rekomendasi mana? Ya tentu kalau saya akan ke bata ringan ya, karena bata ringan itu praktis, cepat, kuat ya. Kemudian bagian dari teknologi zaman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis bata ringan itu ada 2 sahabat PU. Yang umum ya, yang umum saja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah yang memiliki ketebalan 10 cm, kemudian yang kedua adalah bata ringan yang memiliki ketebalan 7,5 cm, seperti itu. Kemudian untuk ukuran panjang lebarnya itu yang umum digunakan itu adalah berukuran 20 cm kali 60 cm. Nah, penjualan bata ringan itu satuannya kubik ya, per kubik. Kemudian ada yang dijual juga per DO. DO itu maksudnya per truk gitu sahabat PU.
Sahabat PU berarti bisa order per truk itu 1 DO, ada yang isinya 10, sekian kubik, ada yang isinya 12, sekian kubik seperti itu. Kemudian untuk material yang digunakan untuk merekatkan bata ringan tersebut, biasanya ada perekat khusus yang memang untuk menempelkan bata ringan. Itu ketebalannya cuman 3 milian saja sahabat PU. Itu biasa kita sebut dengan mortar ya. Untuk mereknya banyak. Saya berikan contoh saja, ada Sika, ada MU, ada AM, ada Drymic dan lain-lain. Sahabat PU silahkan cari merek yang kiranya sahabat PU yakin untuk memakai material tersebut. Nah, jika tidak ada material perekatnya bagaimana ya? Tidak masalah, kita bisa pasang dengan menggunakan semen atau dengan menggunakan material semen plus pasir ya. Berarti ketebalannya kalau mau dipasang bata ringan tersebut dengan menggunakan semen plus pasir, ketebalannya kasih saja adukan kurang lebih di 1 cm seperti itu sahabat PU. Nah, cuman sangat disayangkan material bata ringan ini kan dia sangat presisi ya. Jadi ukurannya misal contoh yang ukuran tebal 10, kemudian lebarnya adalah 20, kemudian panjangnya 60. Itu ukurannya akan segitu aja, jadi sangat presisi. Jadi sayang kalau kita pasang dengan menggunakan material yang tebal. Lebih bagus kita pasang dengan lem bata ringan ya, yang tipis-tipis saja ya. Karena itu akan menghemat waktu pengerjaan dari pemasangan bata ringan itu sendiri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat PU. Jika sahabat PU merasa ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dari konten saya ini, silahkan subscribe, kemudian share, bagikan ke teman-teman semua supaya kita bisa sama-sama belajar. Seperti itu, terima kasih.